Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Haikal Taufani. Saya dari Prodi PGSD akan membahas tentang lingkungan yang mempengaruhi perkembangan. Baiklah, pada awal ini kita akan membahas tentang pentingnya lingkungan terhadap anak. Pertumbuhan dan perkembangan otak juga terjadi sangat pesat pada usia anak di bawah 2 tahun. Pada fase ini disebut dengan periode kritis perkembangan dan merupakan waktu yang tepat untuk melakukan terapi bila ada gangguan. Berdasarkan penelitian, angka kejadian gangguan tumbuh kembang anak di Indonesia cukup tinggi. Riset Kesehatan Dasar 2013 menyebutkan angka kejadian anak pendek akibat masalah gizi di Indonesia berada di atas 30%. Dan gangguan pertumbuhan ini pasti akan mengganggu perkembangan buah hati. Karena itulah penting orang tua untuk memantau tumbuh kembang anaknya terutama di bawah usia 2 tahun. Apa sih perbedaan pertumbuhan dan perkembangan? Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran fisik anak, terutama panjang atau tinggi serta berat badan. Sedangkan perkembangan anak adalah bertambahnya kemampuan fungsi anak, antara lain kemampuan gerak kasar dan halus, pendengaran, penglihatan, komunikasi, bicara, sosial emosional, kemandirian, inteligensia, dan juga perkembangan moral. Kemampuan ini harus sesuai dengan usianya. Contoh dari perkembangan adalah kemampuan bayi yang akan bertambah dari tengkurap menjadi duduk, kemudian berdiri, lalu berjalan. Pemantauan pertumbuh kembang anak sangat penting untuk dilakukan sejak dini guna menemukan adanya gangguan pertumbuhan. Contoh 1. Anak dengan status gizi kurang atau buruk atau stunting. Adanya gangguan perkembangan. Contohnya, anak yang terlambat bicara atau terlambat berjalan. Adanya gangguan mental emosional anak. Contohnya, anak yang hiperaktif dan gangguan konsentrasi. Tumbuh kembang setiap anak memiliki keunikan dan kecepatan pencapaian tiap anak yang berbeda. Kisaran waktu pencapaian tiap tahapnya pun umumnya cukup besar. Misalnya, seorang anak dikatakan normal jika ia dapat berjalan mulai usia 10 hingga 18 bulan. Sehingga bisa saja terjadi perbedaan tumbuh kembang di antara anak seusia. Namun, seringkali orang tua tidak menyadari ketika buah hatinya mengalami keterlambatan tumbuh kembang. Nah, itu mengapa orang tua penting untuk melakukan pemantauan tumbuh kembang pada anak secara berkala. Yang kedua, kita akan membahas tentang pengaruh lingkungan terhadap perkembangan anak. Perkembangan di dunia saat ini memberikan lingkungan sosial terbaik sekaligus terburuk bagi anak atau remaja. Kemudahan dalam mengakses informasi dan pengetahuan dapat menjadi hal yang berbahaya bagi remaja apabila dalam memiliki informasi dan pengetahuan tidak mendapatkan bimbingan dari orang tua, orang dewasa di sekitarnya. Banyak anak atau remaja yang mengambil informasi dan pengetahuan yang salah atau tidak tepat usianya, sehingga terjerumus dalam perilaku, gaya hidup, atau ideologi yang tidak bisa diterima oleh masyarakat, seperti gaya hidup pre-seks, penggangguan narkoba, atau terlibat dengan kelompok-kelompok terorisme dan kriminal. Melalui media, anak atau remaja dihadapkan pada pilihan gaya hidup yang kompleks atau Sandrock 2003. Banyak anak atau remaja yang menghadapi godaan-godaan ini, termasuk aktivitas seksual pada usia yang semakin muda. Tayangan sebagian besar
stasiun televisi yang berbau kekerasan seks yang dilakukan oleh selebritis, tokoh publik maupun masyarakat lainnya, mengakibatkan pesan-pesan yang disampaikan media terkait dengan kekerasan dari tokoh-tokoh yang seharusnya menjadi model bagi tumbuh kembang anak atau remaja tertanam sangat kuat dalam benak mereka. Klip, musik, iklan, film atau sinetron seringkali menampilkan adegan seks bebas, perselingkuhan, kekerasan, transgender, pembunuhan, dan kriminalitas yang diekspos secara vulgar juga menjadi faktor yang dapat mendorong anak atau remaja untuk mencoba atau menirunya dalam pelajaran sosial. Fungsi role model sangat penting. Saat role model yang tampil di media elektronik maupun sosial mempertontonkan perilaku negatif yang bertentangan dengan nilai dan norma masyarakat, hal itu dapat dianggap sebagai perilaku yang benar secara sosial dan ditiru oleh anak atau remaja. Dan yang ketiga, kita akan membahas tentang pengaruh teman sebaya terhadap perkembangan anak. Selain ada dampak positif dari teman sebaya, beberapa ahli menekankan pengaruh negatif dari teman sebaya pada perkembangan remaja. Remaja yang mengalami penolakan dan pengabaian oleh teman sebaya memunculkan kekerasan, kesepian atau permusuhan yang dihubungkan dengan kesehatan mental dan problem kejahatan. Teman sebaya dapat mengenalkan remaja pada alkohol, narkoba, kenakalan, dan berbagai bentuk perilaku maladaptif seperti pencurian, perilaku asusila, bahkan kekerasan dan pembunuhan. Pada masa remaja, perkembangan sikap konformitas yang merupakan cenderung untuk mengikuti opini, pendapat, nilai, kebiasaan, kegemaran, atau keinginan teman sebayanya. Sehingga bila teman sebaya merupakan anak yang delinquent, maka mereka akan cenderung untuk ikut menjadi delinquent. Baiklah, hanya sekian saja dari presentasi saya hari ini. Saya mohon maaf jika banyak kata-kata yang kekurangan atau masih banyak materi-materi yang kurang. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.